lebih untuk lebih mengakrabkan lagi suasana, boleh tak kita rapat-rapatkan sikit? Jadi nampak ramai sikit lah. Boleh minta ke depan. Mana yang boleh ke depan? Oh, satu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Al-Habib Ali Bakir As-Sagaf, yang merupakan penceramah ataupun pentausiah kita pada malam ini. Yang bahagia Al-Fadil Ustaz Muaz dan rakan-rakan beliau yang akan mengiringi Al-Fadil Al-Habib menyampaikan qasidah dan berselawat pada malam ini. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Syawal, dalam bulan Rabiul Awal ini, kita perbanyakkan mendengar kisah-kisah para Rasul, kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan selawat. Mudah-mudahan dengan itu menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita meneruskan dengan tausiah dan juga qasidah, izinkan saya untuk menyampaikan biodata Al-Fadil Al-Habib kita, yang mana pepatah Melayu kata, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi Al-Habib Ali Bakir As-Sagaf ini, beliau adalah dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyiduna Husain Hadramaut. Beliau berasal daripada dilahirkan di Tulunggagung, Jawa Timur, dan mendapat pendidikan awal di pesantren Darut Tauhid, Malang, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Hadramaut, Darul Mustafa pada tahun 2006, dan sehingga ke peringkat universiti, ke peringkat ijazah di sana dalam jurusan fiqh dan usul fiqh. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Jordan, mengambil master di sana.
dalam jurusan fiqh dan usul fiqh juga di University Wise Amman Jordan, dan akhirnya lulus dalam PhD di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi itulah sebeningkas Al-Habib Ali Dr. Al-Habib Dr. Ali Bakir As-Sagaf. Jadi pada malam ini sebelum kita tausiah, mendengar tausiah ataupun ceramah daripada Al-Fadil Al-Habib, saya serahkan kepada Muaz dan rakan-rakan beliau untuk menyampaikan qasidah. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. نوينا حضور المجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحضور ما رغبوا فيه العلماء وسماع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحضور مجلس الوعظ والإرشاد وأن أطبق ما أسمع وأن أطبق ما نسمع من الشمائل المحمدية وإشغال الوقت بالخير وتكثير سواد أهل الحق، وأن يرزقنا الله أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأوصافه كما سمعناها وأن نقوم ببعض ما يجب لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا جامعا شاملا، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد الشفاع. يا ربي صل على محمد ورحمة وارفع. يا ربي صل على محمد أعلى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا. صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد
واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. الله وسلم عليه وعالك ظهور معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله وسلم وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله وسلم والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. صلى الله وسلم والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى عليها النشوانا. صلى الله وسلم أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذاب رانا. صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتعن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وره في الآذان. صلى الله عليه
علي وصل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك طه يا طبيبي السلام
الطيب السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسك يا طيبي السلام عليك يا ماحي الذنوب السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه فالنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا ظل الله مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله بين عليه التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنك وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار خيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله عما اختاره وما براك مثلي إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب عرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبة يا طيبة يا ذا العيان اشتقنا لي والله نادانا والله نادانا يا طيبة يا طيبة يا دار العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذو خري يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان
والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يا ابن أبي طالب منكم المصدر المواهب هل ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا أسياد الحسن والحسين إلى النبي كرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب الفرقان صاحب الفرقان يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. هذا وقد نشر إله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم لما عليه. دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكان صلى الله عليه. والد المختار عبد الله
بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبردت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فملا النور النواعي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك دعوة وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزال
أعزى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أنت في البشر ملاذ لك كل الخلق فزع وينادون ترى ما قد من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما لله فلا أنت فتسجد وتنادى شفاعة الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وبعث مقاما محمودا وعدت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه انظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحياة الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله واخدم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تشمله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة مسنا الشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah. Sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fi ta'wil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana kabar tuan-tuan, puan-puan, sehat semua? Alhamdulillah, saya hari ini merasa senang sekali karena pertama kali saya berceramah di Surau An-Nur. Saya sudah kenal dengan Ustadz Muaz dan Ustadz Anas itu sejak lama. Tahun berapa Ustadz? 2019. Dulu saya mengajar mereka di Madrasah Dawud Al-Fatoni dulu ketika saya masih mengajar staf. Dan alhamdulillah hubungan baik masih terus berjalan, dan alhamdulillah beliau sekarang mengundang saya untuk berceramah di surau ini, yaitu Surau An-Nur. Taufik daripada Allah, dan taufik adalah nikmat, salah satu daripada nikmat-nikmat Allah yang paling mulia.
banyak orang-orang itu tidak mengerti apa yang namanya taufik. Yang namanya apa? Taufik. Nikmat Allah itu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa untuk menghitungnya. Karena semua yang ada pada diri kita, setiap detik, setiap second itu adalah nikmat Allah. Detak jantung adalah nikmat Allah. Hembusan nafas adalah nikmat Allah. Bisa menghirup juga nikmat Allah. Bayangkan orang itu menghirup tak boleh apa? Menghembus. Macam mana? Orang menghembus saja tak boleh apa? Menghirup. Kan tidak nikmat gitu kan. Kita punya lidah, satu lidah boleh merasakan berbagai macam rasa. Satu lidah nanti ketika digunakan minum teh tarik rasanya berbeza. Teh O rasanya juga berbeza. Makan nasi lemak sotong rasanya juga berbeza. Tadi saya makan sambal belacan rasanya juga berbeza. Lidahnya sama aja, tapi rasanya apa berbeza? Rasanya berbeza-beza. Boleh saya minta air? Kenapa? Padahal lidahnya hanya satu. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap daripada detik kita semuanya diberi nikmat oleh Allah. Karena itu sebagian ulama ahli sunnah mengatakan hakikat daripada kematian bukan malaikat Jibril mencabut nyawa kita, akan tetapi di stopnya supply nikmat daripada Allah. Jadi setiap hari Allah itu mensuplai kita nikmat. Ketika nikmatnya stop, detak jantung stop, hembusan nafas stop, hirup Allah terus mensuplai nikmat, diartikan dan dikatakan dengan madad. Dengan apa namanya? Madad. Karena itu kita sering para ulama-ulama tarim, para ulama-ulama Hadramut. Ada yang pernah ke Hadramut di sini? Hadramut itu section 20 terus belok kanan, naik LRT tak sampai insya Allah. Hadramut itu negara di apa namanya, provinsi di Yaman. Alhamdulillah saya itu di sana lama, 7 tahun, sampai hitam saya dulu karena terlampau apa namanya, panas. Karena sangat panas sekali. Jangan dikira macam Malaysia ini sejuk, tak ada aircon pun, pakai apa namanya, kipas pun sudah sejuk. Di Hadramut jangan Anda pakai kipas, anginnya pun panas. Anginnya pun apa namanya, panas. Kalau sudah musim panas, tak pakai aircon tak boleh tidur. Orang-orang Kedah cakapnya tak boleh tidur. Orang-orang Hadramut itu sering mengatakan bahwasanya madad. Madad apa itu? Ya Allah, berilah kami ini suplai nikmat, jangan engkau putus. Bijahi Rasulillah, dengan tawasul dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau putus nikmat kami, teruslah berilah kami nikmat, panjangkanlah umur kami, karena kita sebagai manusia akan terus perlu kepada Allah. Sekarang nanti fuqara'u ilallah, kita itu perlu kepada Allah. Dan diantara nikmat Allah yang paling besar setelah nikmat iman dan nikmat Islam adalah kita diberi taufik. Diberi apa? Taufik. Apa itu taufik? Para ulama ahli sunnah wal jamaah mendefinisikan taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah lil abad. Allah menciptakan kemampuan dan kemauan untuk taat. Kadang-kadang orang itu punya kemampuan, mampu untuk taat. Hari-hari dia jogging 10 km keliling section 1 Shah Alam sampai section 20 berapa? 25 ada, dia keliling sampai section 25, balik lagi ke section 1. Tapi ketika sholat subuh ada surau di samping rumahnya berjarak 20 meter, dia tak nak bangun. Allahu Akbar, tarik selimut lagi, peluk bini lagi. Padahal sudah apa namanya, adzan. Padahal dia mampu untuk ke surau, tapi dia tak pergi. Kenapa? Ada kemampuan tapi tak ada kemauan. Allah mempersusah dia untuk taat. Dipersusah oleh Allah untuk taat. Saya dulu tuh pernah mengajar. Dulu ketika apa namanya, masih mengajar STAM tuh ada budak nggak hadir. Habib, saya sakit Habib. Oke, tak hadir. Dia sembuh, istrinya sakit. Habib tak boleh hadir, saya sembuh Habib, istri saya
sakit, istrinya sembuh, anaknya sakit. La haula wala quwata illa billah. Oke, esoknya alhamdulillah Habib, anak saya sembuh, ganti mak saya yang sakit. Emaknya sembuh, ayahnya sakit. Terus atuknya, neneknya sakit. Semuanya sembuh, keretanya yang sakit. Keretanya sembuh, trafiknya yang sakit, jam sudah berangkat tak sempat untuk datang kelas. Semuanya sembuh, saya sakit. Saya yang sakit. Jadi dia memang tak boleh untuk hadir kelas. Saya cakap memang kok ahli neraka lah, saya cakap. Kenapa? Karena Allah persusah anta untuk hadir kelas, persusah anta untuk berbuat taat. Kalau Allah menginginkan kita untuk masuk neraka, oleh Allah dipersusah semuanya itu untuk berbuat baik. Kalau Allah menginginkan kita untuk masuk surga, Masya Allah dipermudah. Nak hadir maulid mudah, kereta rosa ada yang ame, semuanya dipermudah. Kenapa? Karena semuanya terpulang kepada keinginan Allah, dan itulah yang namanya taufik, dipermudah untuk berbuat taat. Bukan kita yang berbuat taat, bukan kita yang mempunyai kekuatan, Allah beri kita kekuatan dan kemauan untuk berbuat taat. Karena itu kita itu masuk surga bukan karena amal kita, tapi semuanya karena Allah mempermudah kita untuk masuk surga. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Itulah makna kalimat azan yang hari-hari kita dengar, la haula wala quwata illa billah. Tiada kemampuan untuk berbuat taat, tiada kekuatan untuk berbuat maksiat, kecuali Allah semua beri kemampuan. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, amal ibadah kita semuanya daripada Allah. Itu pun cuma sikit, hanya 60 tahun, 50 tahun. Surga selamanya. Amal ibadah kita yang cuma 50 tahun tak akan bisa untuk dibuat membeli surga yang selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk masuk surga dan untuk terus berbuat taat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita barusan tuh membaca maulid. Maulid itu banyak ya. Maulid Anda bisa artikan, kata-kata maulid Anda bisa artikan sebagai tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Kalau kita maulid itu adalah hari jadi. Cuma maulid bagi hari jadinya Rasul kita katakan sebagai apa namanya? Maulid. Ada kawan-kawan saya, Pak nanya Habib, saya nak buat maulid untuk hari jadi saya. Saya cakap, kalau Anda diberi wahyu tidak ada masalah. Kalau anda didatangi Jibril, Anda buat maulid untuk Anda punya kelahiran. Tapi karena Anda tidak didatangi Jibril, tak ya buat maulid, buat sedekah saja, buat sedekah, panggil orang-orang, tapi jangan menyanyi happy birthday to you. Saya suka itu lagunya di Malaysia itu, selamat apa? Allah selamatkan kamu. Itu lebih islami daripada apa happy birthday to you. Maulid itu adalah waktu kelahiran. Lebih apa? Waktu kelahiran. Kita membaca maulid karena kita memperingati hari kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang tanya kepada saya, Habib, kenapa kita kena memperingati dan senang kepada maulid Rasul? Saya jawab mudah aja. Ketika Rasul itu lahir, malaikat senang. Maknanya yang senang dengan kelahiran Rasul, kawannya malaikat. Ketika Rasul lahir, siapa yang tak suka? Setan, iblis. Maknanya ketika ada orang tak suka dengan maulid, orang tak suka dengan waktu kelahiran Rasul, kawannya jangan tengok saya. Jangan tengok. Para ulama mengatakan bahwasanya setiap nabi itu bukan orang biasa. Setiap nabi adalah orang yang paling afdol pada zamannya, orang yang nomor satu pada zamannya. Ibarat di sekolah itu yang juara satu, yang dapat nomor satu, resultnya paling bagus, semuanya 100, semuanya dapat 100 daripada 100%.
Nabi Musa orang yang paling afdol pada zamannya. Nabi Muhammad pun juga sama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu tahu di mana nak letak kerasulannya. Yang namanya nabi pasti orang paling afdol pada zamannya. Sebab itulah para ulama di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada yang pernah dengar Fakhruddin Ar-Razi di sini? Tak ada. Oke. Cristiano Ronaldo ada yang pernah dengar? Semua dengar. Kena tahu siapa saja nama-nama ulama Islam. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan tanda kenabian Nabi Muhammad yang paling tampak itu bukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Banyak orang tak paham bahasa Arab. Taunya hanya syuwaiyah. Tahu syuwaiyah, sekejap. Atau taunya hanya ahlan wa sahlan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Kalau Anda tidak pandai bahasa Arab, Anda tidak akan mengetahui mukjizatnya Al-Quran. Orang-orang awam semacam kita mengetahui Rasul itu Nabi paling mudah daripada hidupnya, daripada sejarahnya, mulai beliau kecil sampai beliau meninggal. Kenapa? Tidak ada yang biasa. Dari mulai baby sampai meninggal semuanya luar biasa. Semuanya ada hikmahnya. Kita kan punya kawan kita orang biasa, anak kita orang biasa, ayah emak kita semuanya orang biasa, adik beradik kita semuanya orang biasa. Jadi kita tahu orang biasa itu macam apa. Ini Anas juga orang biasa, ini Mu'ad orang biasa. Kita tengok Rasulullah hidupnya luar biasa. Masa kecilnya tak macam masa kecil orang-orang biasa. Sampai saya pernah tengok, itu dulu pernah tanya kepada guru saya Mufti Tarim Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhan, semoga Allah memanjangkan umur beliau. Saya tanya, Ustadz, ada apa? Ini budak Indonesia ini tanya aja. Ada apa? Kenapa Nabi itu menggembala kambing itu kenapa? Kenapa mesti kambing? Nabi Muhammad menggembala kambing. Nabi Musa juga menggembala kambing. Nabi Isa juga menggembala kambing. Majoriti nabi-nabi itu semuanya menggembala. Kenapa mesti kambing? Saya cakap kenapa tak yang mahal sikit? Onta mahal. Onta, sapi tak ada di Arab. Sapi tak ada kawan, mungkin dia akan mati bujang kot. Jadi dia tak ada di Arab sapi-sapi itu. Unta banyak, oke lah, unta sapi tak gembala. Kenapa tak unta? Apa atau macam raja-raja Arab zaman sekarang menggembala hiena? ada menggembala singa tuh. Cakap macan, mereka punya hewan peliharaan itu pelik-pelik. Kenapa Nabi itu kambing? Guru saya pun pelik. Ini pertama kali ada orang tanya saya macam ini. Mungkin kambing pada saat itu murah kot. Tak macam itu Ustaz. Terus saya, subhanallah, saya terjumpa satu jurnal mengatakan bahwasanya kambing adalah makhluk Allah yang paling bodoh. Yang paling apa namanya? Bodoh. Dulu tuh orang-orang Arab kalau mengejek orang bodoh itu macam keledai. Oh kamu tuh keledai itu himar. Bahasa Arabnya itu apa? Himar. Orang-orang Arab itu kalau marah, anta himar. Maknanya anta keledai, kamu tuh keledai. Padahal himar, keledai adalah makhluk yang paling kuat hafalannya. Yang paling kuat apa? Hafalannya. Karena itu ada syair yang mudah dihafal di dalam bahasa Arab, itu namanya Bahrul Himar. Yang mudah karena dia itu mudah untuk dihafal. Himar itu kalau diajari, engkau ambil air ke sana sekali dua kali langsung bisa dilepas. Saya punya kawan dulu pelatih himar, coach himar. Dia pukul pukul punggungnya, pak, macam itu, langsung ambil air, balik lagi, pukul lagi ke sana, balik lagi. Jadi kalau saya cakap, oh fulan itu himar, jangan marah ya. Maknanya hafalannya kuat. Kalau saya cakap Ustadz Mu'ad himar, jangan marah. Maknanya hafalannya apa? Kuat. Orang yang paling banyak hafalannya paling mirip dengan himar.
Itu dulu guru-guru saya bercanda semacam itu. Himar, keledai yang dikatakan hewan paling bodoh, masih lebih bodoh kambing. Kambing itu tidak bisa untuk dilatih. Tuan-tuan tengok apa namanya, sirkus. Aywa, sirkus itu banyak sekali hewan. Gajah ada apa tak? Ada. Singa ada apa tak? Ular ada apa tak? Ada. Saya ke Zoo Negara beberapa hari yang lalu, saya tengok show di sana. Anjing laut ada tau. Anjing laut ada. Ayam ada. Ayam tuh show ayam. Ayam dibuka, keluar ayamnya. Kemudian apa? Masuk lagi. Wih, dahsyat, ayam pun boleh dilatih. Burung boleh dilatih, tapi saya tak pernah tengok sirkus daripada kambing. Ada kambing, kemudian apa namanya, lompat dia apa, bulatan api itu, jadi sate dia. Tak ada semacam itu. Kenapa? Karena kambing adalah makhluk yang paling bodoh. Dilatih itu susah. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para nabi, engkau warm up, latih kambing dulu. Kalau kamu bisa menggembala kambing, lepas itu saya beri makhluk saya yang lebih susah diatur daripada kambing. Apa itu? Namanya manusia. Manusia itu lebih susah diatur daripada kambing. Dibilang sholatlah subuh berjamaah, masih banyak yang tak sholat subuh berjamaah, malah tarik selimut, peluk bini lagi. Di section 20 semacam itu. Di sini jamaah subuhnya banyak apa tak? Banyak orangnya atau banyak tiangnya? Banyak apanya? Apa sama? Akhirnya lebih susah diatur mana? Lebih susah diatur kambing atau lebih susah diatur manusia? Bukan saya yang cakap loh ya, ini yang cakap. Dan banyak cerita Nabi ketika mengatakan kambing ke kanan, ke kiri. Jadi kambing lebih mudah diatur daripada apa? Manusia. Itulah hikmah daripada kenapa Rasul itu menggembala apa? Kambing. Jadi kalau Anda tengok semua kehidupan Rasul itu ada hikmahnya. Kenapa Rasul itu ayahnya meninggal? Kenapa Rasul itu emaknya meninggal dalam keadaan kecil? Karena kalau Rasul itu ayahnya masih hidup sampai besar dan Rasul menjadi orang hebat, nanti orang-orang liberal pada zaman sekarang akan cakap oleh Allah diamik orang tua dalam keadaan masih kecil. Kenapa? Agar yang mendidik direct Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hadis dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku langsung Allah, maka Allah membaguskan apa? Didikanku. Nabi tidak bisa baca dan tulis, bukan karena Nabi tak boleh belajar baca dan tulis. Orang sekarang tak boleh baca dan tulis dikatakan bodoh. Tak sekolah kah Anda? Ada namanya sekolah rendah, diajari baca dan tulis. Apakah Nabi tak sekolah rendah? Sengaja Allah tak beri Nabi boleh baca dan tulis agar tidak ada yang mengatakan nanti setelah Nabi meninggal, setelah 1000 tahun setelah Nabi meninggal, tidak ada yang mengira Al-Quran ditulis oleh Nabi. Coba Nabi boleh baca dan tulis, niscaya orang-orang yang tak suka dengan Islam akan tulis research, akan tulis jurnal beribu-ribu. Al-Quran ditulis oleh Nabi, tapi tidak. An-Nabiyul Ummi tak boleh baca dan tulis, tapi membawa kitab. Orang yang paling pandai baca dan tulis pun bergabung, tak boleh challenge, menunjukkan bahwasanya ini bukan orang biasa. Al-Quran ini bukan dari Nabi, tapi daripada Allah. Nabi itu hanya utusan Allah. So, tengok semua Nabi, semua perjalanan kehidupan Nabi, semuanya sudah disetting oleh Allah agar tidak bisa didustakan. Karena itu kita itu mesti mengetahui sejarah Nabi, kita mesti mengetahui sirah Nabi. Dan cara yang paling mudah mengetahui sirah Nabi itu dengan membaca maulid.
Orang-orang pada zaman dahulu itu membaca sirah Nabi itu dengan kitab. Ada namanya kitab itu Sirah Ibnu Ishaq berjilid-jilid. Ada namanya Sirah Ibnu Hisham. Ada namanya Ar-Rahiqul Maktum. Sirah-sirah itu banyak, tapi orang-orang zaman sekarang tak kuat membaca itu. Mereka mengira, aduh penat Habib membaca kitab-kitab Arab yang tak ada barisnya itu susah. Akhirnya orang-orang itu banyak yang boring membaca kitab-kitab Arab. Terus macam mana? Para ulama membuat cara baru untuk membaca sirah Nabi. Dibuatlah yang namanya maulid. Isinya maulid dengan segala macamnya, mulai daripada maulid dia ulam yang tadi dibaca, ada lagi namanya maulid simtut duror, ada lagi yang namanya maulid ad-daibai, ada lagi namanya maulid apa? Azab, ada lagi maulid apa? Barzanji. Banyak sekali maulid. Ibn Hajar al-Haytami pun punya maulid. Habib Abu Bakar al-Masyhur pun punya maulid. Ulama-ulama banyak yang buat maulid. Akhirnya apa? Maulid adalah bagaimana Anda membaca sirah Nabi menggunakan bait syair dengan lagu agar tak boring. Nanti ada qasidahnya. Tadi itu ada qasidah apa? Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Kenapa? Agar tak boring. Coba Anda dari awal, Anas dan siapa namanya, dan Mu'ad baca kitab apa? Sirah Ibn Hisham. Tuan-tuan, puan-puan sudah mulai membawang sudah. Oh ini apa macam ini? Sudah, semuanya sudah busy masing-masing. Tapi dengan membaca maulid, semuanya fokus serono. Ya Thayyibah, ya Thayyibah. Semuanya macam ini. Seronok. Kenapa? Karena ini adalah cara baru untuk membaca apa namanya sirah Nabi. Terus kenapa sih ya Habib kita itu selalu disuruh untuk membaca sirah Nabi? Loh, ini penting. Anda disuruh untuk mencintai Rasul. Kita diwajibkan mencintai Rasul. Kita diwajibkan untuk mencintai Allah. Sampai dikatakan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nafsihi. Dibilang tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintai daripada hartanya, anaknya, dan bahkan dirinya sendiri. Kita wajib mencintai Rasul. Akan tetapi yang namanya cinta itu adalah perasaan. Betul apa tidak? Cinta itu adalah perasaan. Cinta itu bukan perbuatan. Banyak orang itu salah. Ayo saya nak cinta dengan Nabi. Bagaimana? Anda tidak bisa untuk cinta. Cinta itu adalah sesuatu yang di luar kendali Anda. Anda tidak bisa memaksakan untuk mencintai. Karena itu kita ketika remaja dahulu kenal dengan kata-kata namanya cinta pada pandangan pertama. Oh ini anak sudah tertawa-tawa dia. Masih bujang nggak? Oh, biasa masih bujang tuh. Cepat-cepat menikah. Anda tidak pernah bertanya-tanya kah apa makna pertama itu? Kenapa pada pandangan pertama itu kenapa? Karena cinta tidak bisa untuk Anda kontrol, tidak bisa Anda kendalikan. Karena itu sekali melihat Anda jatuh cinta. Kalau cinta bisa Anda kendalikan, niscaya bukan pada pandangan pertama, pandangan suka-suka, pandangan kedua kah, ketiga kah, keempat, atau pandangan suka-suka hati. Tapi tak ada itu. Cinta pada pandangan apa? Pertama, menandakan bahwasanya cinta adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol. Dan selama cinta tidak bisa Anda kontrol, maka Allah tidak menyuruh Anda untuk mencintai. Kenapa semacam itu? Di dalam akhir surat Al-Baqarah Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak menyuruh hambanya kecuali apa yang dia mampu. Dan cinta tidak dimampui oleh manusia. Kita tidak mampu untuk mencintai. Dan Allah sudah janji, setiap perkara yang kamu tidak mampu wahai manusia, aku tak suruh. Aku hanya menyuruhmu perkara-perkara yang kamu mampu. Dan yang kamu mampu itu adalah perbuatan, bukan perasaan.
Tapi Allah, macam mana kok Allah menyuruh kita untuk mencintai Allah sendiri, untuk mencintai nabinya? Bagaimana? Para ulama mengatakan kalau Allah menyuruh kita dalam bentuk perasaan, Allah menyuruh kita untuk mencintai nabinya, Allah menyuruh kita untuk mencintai ulama, Allah menyuruh kita untuk membenci orang-orang jahat, untuk membenci setan. Bukan bencinya, bukan cintanya yang disuruh oleh Allah. Apa? Sebab atau akibatnya. So, tengok, sebab atau akibatnya. Kalau Allah menyuruh kita mencintai Nabi, bukan cintanya, tapi sebab untuk mencintai. Lakukanlah sebab-sebab yang Anda mampu untuk mencintai, bukan cintanya. Cinta itu di luar kemampuan Anda. Sebabnya apa ya Habib? Sebab untuk mencintai, sebab untuk mencintai dikatakan oleh para ulama ada dua. Ada dua. Apa sebab untuk mencintai? Yang pertama, tinggal 5 menit lagi. Oh, macam ini. Ini sudah tuan sudah 5 menit. Nanti jemput saya lagi tuan ya. Memang sengaja saya tak tak selesaikan. Biar apa? Bila lagi. Ada dua. Yang pertama adalah banyak menyebut nama. Semakin Anda banyak menyebut nama, maka semakin Anda cinta terhadap orang yang Anda sebut namanya. Karena itu kan kita itu selalu disuruh untuk sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata-kata yang paling penting daripada sholawat itu adalah nama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita menyebut nama orang, orang itu akan terasa dan kita lama-kelamaan akan diberi rasa cinta kepadanya. Sebab itulah beberapa habaib mengatakan bahwasanya man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan banyak apa? Menyebut. Dikit-dikit istri saya, dikit-dikit istri saya, menandakan orang itu bucin. Apa itu bucin? Budak cinta. Orang-orang Indonesia cakapnya bucin itu hamba cinta, budak cinta itu hamba cinta. Semakin banyak Anda menyebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin Anda mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara yang kedua daripada sebab untuk mencintai adalah Anda mencari tahu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak Anda tahu tentang Rasul, semakin Anda cinta kepada Rasul. Bagaimana cara saya mencari tahu terhadap Rasul? Baca sirahnya, baca sejarahnya. Sekarang kalau Anda anak muda, banyak-banyak ikut maulid, banyak-banyak tengok terjemahan buku maulid. Kalau pas maulid ikut, semakin banyak Anda ikut maulid, Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri Anda. Tak usah Anda pening pasal cinta, peninglah pasal baca sirah, peninglah pasal ikut maulid, karena itu yang dalam kemampuan Anda. Adapun cinta bukan urusan Anda, itu urusan Allah. Lakukanlah apa yang Anda mampu, Allah akan beri apa yang Allah mau. Karena itu kita sering mendengar di dalam Melayu ini dikatakan tak kenal maka tak cinta. Bukan cintanya yang Anda cari, tapi apa? Tapi kenalnya. Dulu, tengok, sebelum Anda menikah, Anda pasti nak mengenal calon istri dulu. Yang ada namanya merisik lah, merisak lah, macam-macam itu. Datang untuk apa? Untuk mengenal. Kenapa mengenal itu? Agar tumbuh rasa cinta. Dan akan saya akhiri dengan sebuah cerita. Dulu ada seorang ada seorang kawan saya itu di Mesir. Tahu Mesir? Pernah ke Mesir? Oh, tadi kan ke kiri, ini ke kanan. Section 20 ke kanan terus di 4 tahun sampai insya Allah. Di Mesir tuh biasa ya, di kampus-kampus itu kan sekolah itu kan laki-laki perempuan dalam satu kelas. Jadi akhirnya hari-hari berjumpa. Hari-hari apa?
berjumpa. Akhirnya ketika hari-hari berjumpa, tumbuhlah benih-benih cinta. Karena yang namanya cinta itu karena sering berjumpa. Jadi hati-hati kalau punya asisten cantik, hati-hati, lebih sering jumpa asisten daripada jumpa istri. Nanti akhirnya lebih cinta dengan asisten daripada dengan istri. Hari-hari jumpa dengan perempuan ini, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Subhanallah, karena dia cinta, mulailah didekati. WhatsApp, call. Tapi setiap WhatsApp tak dibalas, diblok dia. Di call direject, di inbox Facebook dijawab, apaan sih lo? Ini orang-orang Jakarta, apaan sih lo? Akhirnya dia itu patah hati di di orang-orang yang tak beriman, yang kurang imannya itu ada semacam ada semacam perkataan, cinta ditolak, bomoh bertindak. Cinta ditolak apa? Bomoh, itu tak boleh ya. Itu orang-orang Islam tak boleh buat seperti itu. Yang benar cinta ditolak, ustadz bertindak. Cinta ditolak, habib bertindak. Karena kawan saya ini orang Islam, sekolah studi di kampus Islam, akhirnya dia cari ustadz yang paling tua di kampungnya. Dia mengetok pintu ke ustadz itu, kemudian masuk. Ada apa? Ada apa kamu kesini? Macam ini, Tuan. Saya ini jatuh cinta dengan perempuan satu batch dengan saya. Siapa namanya? Namanya Siti. Namanya siapa? Siti. Tapi Siti ini setiap saya WhatsApp tak balas. Saya call, dia reject. Saya WhatsApp, saya inbox, dia cakap, apaan sih lo? Saya sakit hati. Saya tak berniat buruk, saya berniat untuk meminangnya. Saya tak nak ajak pacaran. Apa pacaran itu? Malaysia degamnya. Saya tak nak ajak kapal, saya tak nak ajak maksiat. Saya tak nak ajak maksiat, saya nak menikahinya. Benar kah? Benar. Tengok mana gambar Siti, ditengok gambarnya, Masya Allah cantiknya nih Siti katanya, tinggi, putih, cantik, kayak anak tuh guru pula. Kawan saya ini hitam, kecil, pendek, gigi kuning, suka kentut pula. La haula wala quwata illa billah. Ini tuh guru ini tengok gambarnya Siti, jangankan kok, aku pun nak nih kan. Tuh gurunya tuh, aku pun nak ini. Oke lah, engkau benar kah? Nah, engkau benar kah? Ini ternyata untuk guru orang Kedah kah? Oh iya. Benar kah engkau nak dengan Siti nih? Ya, saya benar dengan Siti. Oke. Ini tidak saya beri ijazahnya ya. Tidak saya beri ijazahnya. Akhirnya untuk guru itu beri tasbih ke ke kawan saya ini. Kemudian engkau masuk bilik berzikir nama Siti. Bukan nama Allah tapi nama Siti. Jadi tapi dengan khusyuk ya. Siti. Dia masuk. Siap. Katanya kan cinta ditolak, ustadz bertindak. Dia masuk bilik, dikunci biliknya, mulai kawan saya ini berzikir khusyuk. Siti, itu tasbih itu berputar. Terus tidak sampai 3 jam. Siti ini terasa datang ke ustadz yang sama, mengetuk pintu. Assalamualaikum ustadz. Ditengok, Siti datang, cantik juga nih katanya, kata ustadz ini. Ada apa? Sila masuk. Macam ini ustadz, ada orang satu batch dengan saya, suka dengan saya, nak tanggung jawab dengan saya, nak meminang saya, tapi saya selalu menyakiti hatinya. Setiap dia WhatsApp, saya tak jawab, saya blok. Dia call, saya reject. Saya selalu cakap dengan dia, diam kamu, apaan sih lo? Saya selalu menyakiti hatinya. Saya tahu memang kawan saya, memang orang ini hitam, pendek, rambutnya keriting, giginya kuning, suka kentut pula. Saya tahu, cuma insya Allah saya akan ridho dan sabar. Dan saya tahu yang namanya handsome, yang namanya cantik itu relatif. Bagi orang Afrika kita tak cantik.
Saya punya kawan di UAE, orang Afrika. Saya tanya, orang cantik bagi kamu tuh yang macam mana? Tinggi, hitam, besar, mengkilap. Itu cantik. Saya cakap, ini perempuan atau kereta? Saya cakap, ini perempuan apa kereta? Saya cakap. Karena yang namanya cantik itu apa? Relatif. Selera orang Afrika tak macam selera orang kita. Insya Allah walaupun dia hitam, nanti dia akan tampak putih di mataku. Kata apa namanya perempuan ini? Benar gak? Benar Tuan Guru. Sila duduk. Akhirnya Tuan Guru ini apa? Mengetuk bilik. Ketuk, Assalamualaikum. Kawan saya ini khusyuk, tak dengar. Fana. Kalau orang-orang Hadramaut cakapnya apa? Fana. Siti. Diketuk pintu tak apa namanya, tak dengar. Ketuk setengah jam tak dengar, sudah hilang dia. Hilang daripada dunia sudah. Kenapa? Dia fana dengan nama Siti, bukan fana dengan nama Allah. Fana dengan nama Siti. Akhirnya sama Tuk Guru ini di apa? Diterajang, didobrak, dirosak. Itu apa namanya? Pintu. Baru dipegang apa namanya pundaknya. Kamu, Siti, ya Allah Pak Ustadz, ada apa? Langsung apa namanya, kawan saya ini dicakap oleh Pak Kiai, oleh Tuan Guru ini, tengok siapa yang ada di ruang tamu, di depan siapa. Ketika dia tengok siapa namanya, Siti. Langsung dia sujud syukur. Ya Allah, kalau hambamu yang ketika aku panggil namanya tak dengar, ketika aku panggil namanya walaupun dia tak dengar tapi dia terasa dan dia datang, bagaimana jika yang aku panggil namanya adalah nama para aulia? Kalau saya berzikir dengan level yang sama ketika saya memanggil Siti, saya berzikir dengan nama para aulia, para anbiya, Musa, Isa, terus semacam itu, Muhammad, pasti akan dengar. Bagaimana yang kalau aku sebut adalah namamu ya Allah, yang maha mendengar, pasti akan dengar dan dikabulkan semua hajat kita oleh Allah. Kita cuma kurang khusyuk je. Kita berdoa apa, pikiran kita di mana? Coba kita khusyuk, insya Allah semua hajat kita akan terkabulkan. Ya Allah, coba jika yang aku panggil itu adalah Engkau ya Allah, pasti Engkau akan dengar ya Allah, karena Engkau adalah alimun khabir. Ya Allah, kalau aku tahu ya Allah, Siti yang aku panggil itu dengar ya Allah, bukan Siti ini yang aku panggil ya Allah, Siti Nurhaliza ya Allah yang aku panggil. Kata tuh gurunya, kurang ajar kamu ini. Sudah untung Siti ini apa? Datang antara Siti-Siti yang lain pula. Inilah pentingnya kita itu memanggil apa namanya, nama. Semakin banyak kita panggil nama, semakin besar rasa cinta kita terhadap orang itu, dan orang itu akan cinta kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan orang-orang istiqomah di dalam maulid, istiqomah dalam membaca sirah, istiqomah di dalam berzikir dan menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga surah An-Nur ini tetap istiqomah di dalam sholat berjamaah, dan orang-orang yang hadir diberi taufik dan hidayah untuk terus sholat berjamaah sampai ajal menjemput. Dan semoga kita dijadikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tada'lana dhanban ila ghafartah wa la syakiyan ila as'atah wa la dhaliman ila hadaitah wa la maduman ila nasartah wa la hakitan min hawaiji dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha shalah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu